Nah, di video kali ini saya bakalan ngasih perbandingan ke teman-teman antara perbedaan ngupload vektor ke Shutterstock dan juga ke Freepik. Jadi di sini saya bakalan masuk ke menu Chrome-nya atau ke websitenya Shutterstock dan juga Freepik terlebih dahulu. Nah, di sini websitenya Freepik. Jadi sebenarnya buat perbedaan umumnya itu nggak terlalu jauh sih antara teman-teman ngupload vektor ke Freepik dan juga ke Shutterstock. Jadi nanti buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya buat jadi kontributor di Freepik, kemudian di PNG3, kemudian Adobe Stock, Getty Image atau iStock. Nah, nanti teman-teman bisa subscribe channel ini dan kalian bisa tanya-tanya di bagian kolom komentar. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngupload vektor ke Shutterstock, saya jelasin di Shutterstock dulu. Di Shutterstock tuh cuman nerima format vektor berupa APS. Jadi Shutterstock nggak nerima vektor dalam bentuk AI atau SVG. Jadi format vektor tuh ada 3 macam sebenarnya yang umum digunakan. Yang pertama itu SVG, yang kedua APS, yang ketiga AI. Nah, format SVG biasanya itu format vektor yang dihasilin dari aplikasi berbasis di handphone. Teman-teman bisa convert SVG itu ke AI atau ke APS. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ngupload vektor ke Shutterstock, itu harus dalam bentuk APS. Nggak bisa dalam bentuk SVG atau AI. Nah, di sini saya bakalan ngeliatin ke teman-teman salah satu contoh aplikasi berbasis vektor yang bisa teman-teman gunakan di handphone, yaitu Infinity Design. Nah, jadi ini hasil dari ilustrasi vektor. Nah, saya nanti bisa save dengan format SVG. Nah, ini kemudian nanti saya convert ke APS dan kemudian saya jual ke Shutterstock dengan format APS tersebut. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ngupload vektor ke Shutterstock, itu ketentuannya nggak terlalu sulit sih teman-teman. Yang pertama, kalian pastikan kalau desain vektor yang kalian bikin tuh benar-benar bersih. Yang kalian jual tuh desainnya, misalkan di sini saya klik semua. Nah, ini teman-teman bisa lihat nggak ada desain yang lain di sini atau desain yang nggak kepake masuk ke sini. Biasanya pada saat bikin desain, ini biasa cuman sering dialami di pengguna atau kalian yang bikin ilustrasi dari handphone. Kalau misalkan dari PC itu jarang sekali muncul vektor atau bagian-bagian yang nggak dibutuhkan itu tiba-tiba ke save di file vektor kalian. Misalkan di sini saya bakalan melukis. Nah, di sini bayangin aja kalian nggak. Saya bakal ngulang dulu. Nah, saya bikin di sini. Jadi pada saat kalian save itu biasanya kalau misalkan kalian nggak antisipasi, ini bakal masuk ke dalam desain kalian. Kita klik. Nah, lihat ada desain yang nggak dibutuhkan di sini. Jadi pastikan sebelum kalian ngupload ke Shutterstock, itu desain yang kalian kirim tuh benar-benar murni atau cuman desainnya doang. Selanjutnya kalau Shutterstock tuh cuman ngasih ketentuan ke teman-teman buat di ukuran kanvasnya. Berbeda saat teman-teman ngupload vektor ke Freepik, mana Freepik tuh nentuin kualitas vektor teman-teman tuh dari ukurannya. Misalkan di sini, jadi Shutterstock tuh kalau misalkan kalian ngirim vektor harus di atas 4 megapiksel. 4 megapiksel itu sebenarnya 2000 banding 2000 piksel. Tapi waktu itu saya pernah nyoba buat ngupload vektor dengan ukuran rasio 2000 kali 2000 piksel dan itu ditolak teman-teman. Jadi pastikan minimal size dari kanvas yang kalian gunakan itu 2500 banding 2500 piksel, atau lebih bagusnya itu sekitar 4000 banding 4000 piksel. Nah, kemudian kalau misalkan kalian ngupload ke Freepik, nah Freepik tuh ngukur atau klasifikasi awal desain kalian itu diterima di Freepik itu berdasarkan ukuran dari file vektor yang kalian hasilin. Jadi kalau misalkan vektor yang kalian upload ke Freepik itu kurang dari 0,5 MB atau 500 KB, desain kalian tuh bakalan ditolak sama Freepik.
Nah, di sini saya bakalan lihat ke kalian ketentuan dari upload file di FreePic. Nah, teman-teman bisa baca. Saya bakalan terjemahkan. Nah, jadi buat file vektor yang teman-teman unggah tuh harus dengan pratinjaunya. Berbeda ketika teman-teman ngupload ke Shutterstock. Di Shutterstock tuh kalian cuman diminta buat upload file APS-nya. Sementara kalau misalkan di FreePic, kalian harus upload filenya itu, nah di sini dengan sekaligus pratinjaunya berupa JPEG di sini. Kemudian format APS diperlukan, ukuran berkasnya minimal 0,5 MB. Jadi pastikan file vektor yang kalian upload tuh melebihi dari 500 KB atau minimalnya itu 500 KB. Kalau misalkan kalian bikin desain seperti ini, saya bakalan nyoba save berapa ukuran vektornya ini. Nanti kita bisa convert lagi ke APS. Ini cuman dalam bentuk SVG. Biasanya file yang saya bikin dari Infinite Painter, kemudian Vector Ink atau aplikasi berbasis di handphone, itu ukuran formatnya itu biasanya bakalan kecil. Karena ukurannya itu terbatas, teman-teman. Saya bakalan lihat kapasitas dari file vektor yang saya bikin. Nah, teman-teman bisa lihat di sini cuma 130,87 KB. Jadi ini nggak memenuhi kriteria pada saat ngupload ke FreePic. Nah, teman-teman harus pahami kalau misalkan teman-teman ngupload ini bakalan ditolak sekalipun nanti kalian convert ke APS. Kecuali pada saat kalian convert ke APS itu ukuran filenya berubah jadi 506 KB. Nah, itu bakalan diterima nanti di FreePic. Nah, buat perbedaan umumnya itu doang sih, teman-teman. Selanjutnya, buat teman-teman yang mau jadi kontributor di FreePic, kalian tuh harus upload minimal 150 foto atau desain, teman-teman. Jadi sebenarnya dulu tuh di awal FreePic cuman ngasih batasan buat minimum sebelum jadi kontributor aktif, kalian tuh harus upload 20 foto atau vektor atau desain logo. Tapi sekarang tuh FreePic mulai fokus nggak mau buat nerima kontributor yang nggak serius mau jual desain ke sini. Jadi teman-teman harus siapin sekitar 150 foto. Di sini saya masih belum cukup buat submit. Jadi kalau misalkan desain kalian tuh belum sampai 150, itu di sini belum ada icon submitnya, teman-teman. Nah, sini. Selanjutnya buat teman-teman yang penasaran apa saya boleh langsung jual file AI, nah jawabannya itu boleh, teman-teman. Nah, di sini saya mau liatin beberapa file yang bisa kalian upload ketika mau jadi kontributor di FreePic. Yang pertama itu file vektor. Nah, ini. Nah, ternyata file vektor ini kalian nggak bisa upload dalam format AI. Kalian cuma bisa upload file vektor dalam format APS, teman-teman. Selanjutnya file PSD. Buat teman-teman yang belum tahu file PSD, jadi file PSD ini sama kayak kalian ngegambar, cuman formatnya itu lapisan. Misalkan ketika kalian bikin ilustrasi, ada mungkin 5 layar di bagian kanvas kalian. Ketika kalian save dengan format PSD, nah 5 layarnya itu bakalan tersimpan nanti. Nah, kalau misalkan kalian mau jadi kontributor di FreePic dan berharap desain kalian tuh mudah diterima, saran saya kalian bikin atau mulai dari format PSD, teman-teman. Kalian bisa bikin ukuran kanvasnya itu di minimum 4 megapiksel. Nah, di sini dijelasin. Jadi pastikan ukuran kanvas awal kalian ngegambar itu kalau misalkan persegi bikin di angka 4000 x 4000 piksel, atau kalau misalkan gambar landscape kalian bisa bikin di angka 4000 banding 3000 piksel atau 6000 banding 4000 piksel. File PSD ini besar, teman-teman, biasanya. Minimal itu atau biasanya saya bikin tuh sekitar 50 MB. Nah, di sini ada batasannya, maksimalnya itu 250 MB. Jadi pastikan
Kalau misalkan kalian mau jadi kontributor aktif di Freepik, kalian bisa coba dengan format PSD. Kalau misalkan kalian nanti bingung mau jual apa di PSD, sebenarnya itu terserah kalian. Kalian bisa jual template, icon, kalian juga bisa jual gambar atau ilustrasi ke sana. Kemudian ini foto dalam bentuk JPEG. Kalian nanti bisa upload foto dengan format JPEG di sini, sekaligus konten AI kalian bisa juga jual di sini. Yang jelas di bagian deskripsi nanti kalian jelasin AI yang kalian gunakan buat bikin gambarnya itu apa. Selanjutnya jangan lupa buat centang format yang kalian bikin tuh dalam bentuk AI seperti ini. Kalian bisa lihat, ini salah satu gambar AI yang saya bikin. Jadi pastikan ukuran file yang kalian upload gambar AI itu melebihi 1,5 MB teman-teman. Nah di sini. Dan ukurannya nggak boleh kecil teman-teman, lebih kurang dari 4 megapiksel. Jadi pastikan ketika kalian ngupload filenya itu jangan kurang dari 1,5 MB di sini. Kalau misalkan kalian bikin di ChatGPT, maksud saya di Bing Image Creator, biasanya gambar yang dihasilkan itu kecil teman-teman. Saya bakalan lihat. Jadi ini beberapa gambar yang saya bikin menggunakan Bing Image Creator. Nah ini salah satu contohnya. Kita bakalan lihat berapa ukuran filenya. Nah teman-teman bisa lihat di sini cuman 225 KB. Jadi ini nggak terlalu recommended. AI yang kalian gunakan itu Bing Image Creator. Kalian bisa nanti bikin gambar AI itu menggunakan Del A3 atau mungkin Fusion. Saya lupa nama AI nya apa itu. Jadi kalian nanti bisa gunakan AI yang bikin gambarnya itu ukuran filenya itu besar. Jadi itu dulu buat perbedaannya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngupload vektor, intinya kalau kalian mau ngupload vektor ke Shutterstock itu mereka cuman ngasih catatan ke teman-teman atau syarat ukuran kanvasnya itu melebihi dari 4 megapiksel. Jadi ukurannya itu kalau misalkan minimal di 3000 x 3000 piksel. Sebenarnya 2500 x 2500 piksel juga diterima nantinya itu. Selanjutnya kalau misalkan kalian upload ke Freepik, itu perbandingan itu berada di ukuran file. Jadi kalau mau ngupload vektor, kalian harus upload di ukuran 0,5 megabyte atau setara dengan 500 kilobyte. Jadi itu dulu buat perbedaan mendasarnya. Kalau misalkan vektornya itu tergantung kualitas. Kalau misalkan kalian gunakan PC buat bikin, pastinya bakalan lebih bagus ketimbang kalian bikin dari handphone. Jadi jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.